Shalom, selamat malam saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dalam Yeremia 17, ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dalam segala aspek kehidupannya, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi, ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita, bahwa yang pertama, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan, sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan, yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan, dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab air menggambarkan firman Tuhan, dan Yesus adalah air kehidupan. Yang kedua, ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita berakar sangat kuat, memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat, hanya kepada firman Tuhan, sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Yang ketiga, ia tidak mengalami panas terik. Artinya adalah, ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan dan masalah kehidupan, kita tetap teguh, tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang dari Tuhan. Yang keempat, ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya orang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau, dan yang indah, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Yang kelima, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi, dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, melalui firman Tuhan ini menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita bahwa pada akhirnya, hanya orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang dapat bertahan, berhasil dan berdampak, tetapi orang-orang yang hidupnya mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan,
tidak akan dapat bertahan, tidak akan berhasil dan tidak akan berdampak. Saudaraku, semakin kita hanya mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, dan hati kita tidak menjauh daripada Tuhan, maka akan semakin besar anugerah dan janji-janji Tuhan yang terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Mari andalkan Tuhan dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, supaya kita menjadi orang percaya yang mengalami berkat seperti pohon yang ditanam di tepi air. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita beristirahat malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bila Anda merasa terberkati dengan renungan pada malam hari ini, jangan ragu untuk subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.